Sampai sekarang, kita terlena dengan jebakan mindset laptop second yang mungkin memiliki kualitas yang jelek atau kurang atau dirasa belum mumpuni. Padahal, statement tersebut tidak berlaku di semua laptop. Nyatanya, banyak laptop second ex office atau perusahaan yang sudah teruji kualitasnya. Kita ambil contoh Dell Latitude 5430. Kita nggak cuma lihat spek di atas kertas, namun kita berbedah dari sisi pemakaian harian, kelebihan dan kekurangan. Apakah kamu cocok buat punya laptop ini? Laptop ini masuk kategori laptop bisnis 14 inch. Beda karakter dengan laptop konsumen yang biasa, yang mungkin memiliki spek yang di bawah Dell Latitude 5430. Ciri umumnya sangat mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh semua user. Dibuat untuk pakai kerja berat setiap hari, build quality lebih serius dan lebih kokoh, biasanya punya fitur keamanan tambahan, dan umumnya punya ekosistem service dan spare part yang jelas karena dipakai skala corporate. Ukuran 14 inch ada di tengah-tengah sehingga masih cukup enak dibawa mobil, berpergian, apalagi teman-teman yang kuliah, bekerja menggunakan tas ransel atau tas jinjing, dan lain-lain. Laptop ini cukup ringan, cukup fleksibel, dan dirancang untuk produktivitas. Oke, supaya kebayang, kita akan bahas contoh spesifikasi umum yang ditemui di pasar second. Dell Latitude 5430 dilengkapi dengan prosesor Intel Core i5 dan i7 generasi 12 seri U atau seri P dengan RAM 8 atau 16 GB. Sebagian besar bisa di-upgrade. SSD NVMe tentunya 256 GB atau 512 GB. Layarnya 14 inch Full HD. Untuk grafik, tenang aja, grafis integrasi Intel Iris Xe. Sekarang kita masuk ke bagian kelebihan. Kenapa banyak orang mulai melirik laptop bisnis second seperti ini? Pertama pastinya dari sisi build quality. Begitu dipegang, feel-nya terasa berbeda dibanding laptop entry level yang lain. Laptop ini memiliki chassis yang terasa lebih solid, engselnya kokoh, bagian palm rest dan keyboard tidak ringkih. Laptop bisnis ini dirancang untuk dibuka tutup berkali-kali setiap hari, dibawa ke meeting, dipakai bertahun-tahun. Jadi, poin plus buat yang ingin laptop serius dan awet. Lanjut di kelebihan yang kedua, keyboard. Nah, karena targetnya pengguna kantor yang banyak ngetik, Dell Latitude 5430 biasanya punya travel key yang nyaman untuk jari-jari kalian yang bisa ngetik pakai 10 jari, 6 jari atau berapapun jarinya. Layoutnya pun rapi, feedbacknya enak untuk ngetik lama. Kalau kamu banyak nulis laporan, ngerjain skripsi, ngarang naskah, bikin novel, ini bakal bikin nyaman untuk pemakaian jangka panjangnya. Yang ketiga, portnya lengkap, yang pasti dong. Berbeda dengan banyak ultrabook tipis yang serba dongle, laptop ini umumnya nyediain port yang cukup lengkap. Ada USB-A, USB-C, HDMI, audio jack, dan port LAN. Jadi, kalau kamu presentasi ke proyektor, tinggal colok HDMI, mouse, flash disk, printer, bisa langsung colok. Butuh internet kenceng, tinggal colok ke port LAN-nya. Yang keempat, soal efisiensi dan baterai. Ini juga poin penting ya teman-teman. Dell Latitude 5430 sudah dibekali dengan prosesor generasi terbaru dan optimasi kelas bisnis. Laptop ini masih bisa diandalkan untuk penggunaan ringan sampai menengah dalam suatu hari kerja, tentu tergantung kondisi baterai masing-masing unit. Jadi, nggak perlu panik jika lupa bawa charger. Yang kelima, soal value for money. Dibandingkan dengan laptop entry level di harga mirip, Dell Latitude 5430 ini memiliki yang pertama, konstruksi yang lebih kokoh, performanya kuat, keyboard lebih nyaman, dan port lebih lengkap.
supaya penilaian kita seimbang, kita harus bahas kekurangan juga. Yang pertama, bukan untuk gaming berat, oke? Dengan GPU Intel Iris Xe, laptop ini memang bisa dipakai untuk game. Tapi gamenya ringan, seperti e-sport dengan settingan rendah sampai menengah. Tapi buat game AAA terbaru dengan grafik yang rata kanan, ini bukan kandidat ideal tentunya. Jadi, kalau tujuan utama kamu beli laptop adalah gaming yang serius dengan spek yang gahar rata kanan, Dell Latitude 5430 jelas bukan target utama. Yang kedua, desainnya very business like. Buat sebagian orang, tampilan yang simple profesional ini adalah kelebihan. Namun, buat yang suka desain yang lebih agresif ala-ala gaming, warna yang mencolok atau elemen eksternal yang flashy, Dell Latitude 5430 mungkin terasa terlalu kalem. Di sini kembali ke preferensi masing-masing. Yang ketiga, statusnya sebagai barang second. Artinya hampir pasti ada jejak pemakaian. Mulai dari baret halus sampai den kecil, kondisi baterainya juga bisa bervariasi tergantung penggunaan pemilik yang sebelumnya. Karena itu, saat mempertimbangkan beli Dell Latitude 5430 yang second, wajib hukumnya buat ngecek yang pertama, kondisi fisik baik bodi maupun layar atau LED-nya, Yang kedua, kesehatan baterai. Selanjutnya, fungsi dasarnya seperti port, keyboard, touchpad, wifi, dan komponen-komponen lain yang berkaitan dengan laptop tersebut. Yang keempat, soal usia teknologi dan upgrade. Positifnya, RAM pada beberapa konfigurasi yang masih bisa di-upgrade, lalu SSD NVMe juga bisa diganti dengan kapasitas yang pastinya lebih besar. Ini membuat masa pakai bisa digunakan dalam jangka yang lebih panjang dengan upgrade yang tepat pastinya. Namun tetap harus diingat, ini bukan jenis paling baru di pasar. Buat kebutuhan komputasi yang lebih berat, misal 3D atau editing yang tentunya yang berat atau game rata kanan, akan ada titik di mana laptop dengan GPU yang lebih kuat jadi pilihan yang lebih tepat. Siapa aja sih yang masih worth it menggunakan Dell Latitude 5430 ini? Nah, yang pertama adalah mahasiswa dan pelajar tingkat lanjut. Yang kedua, karyawan kantoran dan pekerja remote, freelance, dan pekerja kreatif ringan, pengguna yang lebih mementingkan fungsi daripada gaya. Yang prioritasnya, performa cukup, build quality yang bagus, awet dipakai kerja, bukan tampilan yang heboh. Kalau kamu merasa ada di salah satu kategori ini, kemungkinan besar Dell Latitude 5430 yang second masih worth it untuk dipertimbangkan. Sebaliknya dari yang sebelumnya, kapan laptop ini kurang cocok? 1. Kalau tujuan utama kamu adalah main game AAA, kualitas grafik tinggi yang rata kanan seperti tadi yang saya jelaskan, bakal lebih tepat cari laptop dengan GPU dedicated. Yang kedua, atau mungkin kamu butuh ultrabook super tipis yang ringan, ada opsi lain yang lebih spesifik menyasar segmen itu. Jadi setelah kita bahas dari berbagai sisi, baik kelebihan, kekurangan, performa, desain, dan lain sebagainya, apakah Dell Latitude 5430 second masih worth it di tahun 2026? Jawaban menurut saya adalah ya, masih sangat worth it. Karena dengan budget yang minim, kamu sudah dapat laptop dengan yang pertama, performanya kenceng, build quality-nya di atas rata-rata laptop entry level. Yang ketiga, portnya lengkap, yang dimana akhirnya keputusan tetap kembali kepada kebutuhan dan prioritas Anda masing-masing. Semoga penjelasan ini bisa mengubah mindset kalian yang masih menganggap bahwa laptop second itu jelek.
Kalau misal Anda punya pengalaman pribadi dengan laptop ini, boleh kok cerita di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.